kombinasi antara indikator Bollinger Band dan juga moving average. Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya Lindu Sang. Kali ini kita akan mempelajari kombinasi antara indikator Bollinger Band dan juga moving average, di mana kita dapat mempelajari dengan menggunakan dua indikator ini kita dapat mengetahui tren dan koreksi dan juga range pergerakan harganya. Karena Bollinger Band bisa kita sebut juga sebagai kurungan harga. Mari kita pelajari bersama. Halo Sobat Traders, kembali kita akan mulai membahas mengenai kombinasi antara Bollinger dan moving average. Kalau kita lihat kembali kombinasi Bollinger dengan moving average, kita masukkan dulu. Ini Bollinger Band ya. Kita masukkan indikator tren, kemudian Bollinger Band. Kita pilih periodnya 20 ya. Kita tebelkan. Lalu kita masuk oke ya. Nah, ini pada gold ya. Kita masuk, kita lihat di daily. Nah, Sobat Trader sekalian, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa jika terlihat seperti pipa di sini, di mana Bollinger tengahnya yang sama dengan moving average 20 ya, datar, maka kita bisa ambil peluang buy atau sell ketika harga keluar dari Bollinger Band. Kenapa? Karena ketika harga keluar dari Bollinger Band, maka akan kembali masuk ke dalam Bollinger Band. Ya, harga tidak pernah keluar sepenuhnya ya dari Bollinger Band ini ya. Kita bisa lihat di sini tidak ada yang keluar seterusnya ya. Ya, pasti akan berbalik lagi kembali masuk ke dalam Bollinger. Nah, itulah yang bisa kita manfaatkan untuk mengambil posisi ketika Bollinger Band-nya seperti ini, pipa. Ya. Nah, kita contohnya ini keluar dari Bollinger atas. Kalau keluar dari Bollinger atas, kita bisa ambil posisi sell. Arah target kemana? Ke arah Bollinger tengah. Ya. Memang bisa dia akhirnya sampai ke arah Bollinger bawah. Tapi targetnya ketika kita ambil posisi setelah Bollinger keluar dari grafik keluar dari Bollinger, maka ya kita ambil sell, targetnya ke arah Bollinger tengah. Demikian juga ketika ini grafik keluar dari Bollinger bawah, maka kita ambil buy. Ya, kita ambil buy, arah targetnya kemana? Ke arah Bollinger tengah ya. Kita bisa ambil untung. Nah, posisi seperti ini sebenarnya grafik gold ini sedang mengalami konsolidasi ya. Tapi karena ini time frame-nya adalah daily, harian, nah ini bisa memang kita manfaatkan ya, karena kalau kita ukur ya dengan crosshair ini, ketika kita ambil sell, kalau ke arah Bollinger tengah ini sekitar $314 bisa kita dapat dengan 0,1 lot ya. Nah, kalau kita ambil buy di sini, kita bisa dapat profit ya, arah Bollinger tengah ini sekitar 382 ya, $382 kita bisa dapatkan. Ya, walaupun akhirnya bisa lebih. Ya, tapi patokan kita pokoknya selalu ambil posisi arah targetnya adalah ke arah Bollinger tengah. Nah,
Pada saat Bollinger ini datar seperti pipa, ya, maka ini seperti di dalam kurungan atau di dalam suatu ruangan, ya. Nah, harga terlihat bolak-balik, Bollinger atas, Bollinger bawah, seperti itu. Nah, di saat seperti ini, ketika harga bergerak antara Bollinger tengah dan atas, ya, maka kita siap-siap untuk buy. Di saat apa? Di saat nanti Bollinger terbuka. Ya, ibaratnya kita di suatu ruangan, ketika pintu dibuka, ya, maka kita keluar dari pintu itu. Ya. Jadi kalau ini Bollingernya terbuka, ya dia ada di antara tengah dan Bollinger atas, kita siap buy. Ketika pintunya terbuka, Bollinger terbuka, ya dia kuat untuk terus naik. Ya. Sama juga ketika di sini dari Bollinger tengah ke bawah, ya kita siap untuk sell. Ketika Bollinger terbuka di sini, ya Bollinger terbuka, maka kita baru ambil posisi sell, ya, karena trennya saat pintunya terbuka kuat turun ataupun kuat naik, ya. Nah, bagaimana supaya kita lebih yakin dengan keputusan kita? Itu ada kombinasinya dengan indikator moving average, ya. Ini kan Bollinger tengah ini sama dengan moving average 20. Jadi kita masukkan dua moving average lagi, yaitu moving average 3 dan moving average 5. Ya, kita masukkan moving average. Di sini kita masukkan moving average 3. Ya, dan kita kembali masukkan satu lagi moving average, yaitu moving average 5. Ya, pakai warna ini. Oke. Nah, kita bisa lihat kombinasinya, ya. Nah, karakter dari moving average terhadap harga adalah jika moving average yang lebih kecil itu ada di atas moving average yang lebih besar, maka dia cenderung untuk naik. Sebaliknya, bila moving average yang kecil 3 dan 5 ini di bawah moving average 20, ya, Bollinger tengah 20, maka dia cenderung untuk turun. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, ketika di sini Bollinger terbuka, ya. Nah, moving average 3 dan 5 di sini ada di atas moving average 20. Maka dia menunjukkan kuat untuk naik. Ya. Bahkan bila sudut MA3 MA5 ini semakin besar jaraknya dengan MA20 atau Bollinger tengah 20, maka trennya itu masih kuat untuk naik, ya. Jadi selama jarak MA3 MA5 terhadap MA20 jaraknya masih semakin lebar, maka trennya masih kuat, ya. Tapi jika misalnya seperti ini, ya, ini kan naik terus, jarak MA3 dan MA5 semakin jauh dengan MA20, ini berarti semakin kuat dia trennya, ya. Nah, tapi ketika MA3 mulai berubah, memotong MA5, jadi memotong ke bawah ini, ya, berarti MA3 sudah di bawah MA5, berarti yang kecil sudah di bawah yang besar, ya, berarti dia cenderung turun, terbalik. Ya, ketika terjadi pembalikan, ya, di sini, ya, kita bisa untuk ambil sell. Arah target kemana? Ke arah Bollinger tengah, ya.
walaupun di sini akhirnya bisa lebih dari Bollinger Tengah, ya. Jadi kita tadi sudah buy di sini, kita bisa tutup posisi, ya. Kemudian kita tidak ambil posisi sama sekali, baru kita ambil posisi di sini ketika terjadi perpotongan MA3 dan MA5. Jadi kita bisa melihat perubahan tren, ya, di saat terjadi perpotongan MA3 dan MA5, itu lebih pasti, ya. Nah, satu hal lagi, ya, sobat trader sekalian, kalau kita dapati ini kan daily, ya. Nah, harga sempat jauh turun, semakin jauh dari moving average. Nah, pada hari itu jika terjadi memang bahwa harga semakin jauh dari moving average, kita contohnya ini, ya, semakin jauh turun, ya, kita tidak ambil posisi sell, sobat trader, ya, tapi justru kita bersiap-siap untuk ambil posisi buy. Kenapa? Karena semakin jauh dari moving average-nya, maka grafik akan cenderung kembali ke arah moving average dan kita bisa ambil posisi di sini, peluang untuk ambil posisi buy. Ya. Mungkin ketika dia turun, ya kita bisa ambil posisi siap-siap untuk buy. Kita mungkin pasang garis horizontal di sini. Maaf, ketebalan. Ya, bisa pasang posisi di sini. Ya, kalau misalnya masih tembus, kita bisa pasang lagi berdasarkan misalnya antara higher dan lower yang ini. Ya. Atau bisa juga yang di atasnya ini. Nah, di sini. Nah, misalnya dia tembus, kita siap buy di sini, ternyata masih kuat turun. Kita siap buy di sini. Ya. Oh, ternyata masih tembus lagi. Ya, kita siap lagi buy, turun terus kemudian naik, ya. Nah, kita bisa ambil posisi buy di sini atau di sini. Ya, kita bisa lihat berapa sih yang kita dapat, misalnya posisi buy-nya di sini. Itu sekitar 570-an, ya. 570-an dolar yang didapat. Ya. Jadi kita bisa ambil momen bukan hanya dari Bollinger-nya tapi dari moving average-nya. Ya. Oke, sobat trader, kita lihat lagi, ya. Ini daily, arahnya MA3 dan MA5 masih ke arah bawah MA20, ya. Nah, ini belum jelas karena semuanya mepet di sini, ya, sehingga harga konsolidasi. Kita bisa lihat di weekly sebenarnya cenderungnya kemana. Nah, ini kalau ada grafik seperti ini, ada potensi dia memang untuk turun, ya. Kita lihat lagi berdasarkan H4. Nah, ini turun, ya. Bollinger Tengah kelihatan ke arah bawah, moving average 3 dan 5 ke bawah. Yang merah ini moving average 3 ada di bawah, ya. Jadi cenderung turun. Arah targetnya kemana? Targetnya ke sini dulu nih, berdasarkan lower yang sama. Kalau masih turun, arahnya kemana? Bisa ke target berikutnya di sini, ya.
Bahkan bisa terus lanjut ke sini. Ini berdasarkan harga lower yang ini ya. Dan yang garis ini horizontal berdasarkan garis lower ini rata-rata lah. Dan yang ini berdasarkan Bollinger bawah. Ya, hampir dekat posisi tertinggi ini. Nah, kalau koreksi ini di sini kira-kira koreksi naiknya berdasarkan higher ini. Ya. Nah. Oke. Nah, kita coba lihat di time frame H1 ini. Nah, Bollinger tengah arah ke bawah bengkok. Moving average 3 dan 5 kita bisa perbesar begini. Nah, terlihat yang merah di bawah ya daripada yang biru. Moving average 3 di bawah moving average 5. Cenderung ke arah sini. Arah ke level 1830. Ya, atau terendah ini ke 183150. Nah, harga ini sekarang ada di harga yang sedang turun ini 1833.65. Ya. Apakah mau scalping juga bisa saja sih ke 1831 ini ya. Karena harga masih konsolidasi, dilihat seperti ini kan, harga masih konsolidasi. Kalau begitu ambil posisinya di mana? Ya. Nah, kita lihat di M30, M15 ini masih berusaha untuk turun ya. 1833.70, kita lihat di M5. Nah, terlihat nih M5 udah bisa untuk ambil posisi karena terbuka nih. Ya. Terbuka. Arahnya ke arah 18.3065. Sobat traders, demikian yang kita pelajari mengenai kombinasi antara Bollinger dan moving average. Cukup bagus bukan? Untuk membantu sobat traders sekalian dalam melakukan trading. Sobat traders, jika sobat traders memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen di YouTube channel kami. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan lonceng. Juga jika sobat traders sekalian merasakan manfaat dari apa yang kita pelajari kali ini, sobat traders dapat juga membagikannya ke kenalan sobat traders sekalian. Sobat traders, saya juga menginfokan kepada sobat traders, apabila sobat traders ingin masuk dalam suatu komunitas, mari bergabung bersama komunitas kami di komunitas Telegram Forex Simpro Community. Di sana kita akan bersama-sama membahas info-info terupdate mengenai pergerakan harga atau news-news atau yang lainnya. Kita juga bisa bersama-sama trading loh. Sobat traders, mari manfaatkan fasilitas yang ada di Telegram Community Forex Simpro. Trade by yourself and safe trading.